ini mengingatkan kenangan yang luar biasa. Deg-degan, takut nggak dapat tiket pulang ke Aceh. Siang ini kita ngaji, makanya saya minta ada whiteboardnya, ada spidol, dan saya khawatir ramai yang belakang nggak bisa lihat, jadi pakai slide. Yang ditulis ditampilkan di sana. Bagi yang bawa mushaf Al-Quran, lihat surah Al-Mulk juz 29, surat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sebelum baca Quran dianjurkan fa idza qara'tal Quran, kalau baca Quran fasta'iz billah, minta perlindungan kepada Allah. Supaya apa? Ketika kita baca Quran jangan sampai ada interpretasi, penafsiran nyeleneh yang masuk ke kepala kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah itu mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah banyak sekali. Kenapa tidak disebut Bismillahil Aziz dengan nama Allah yang Maha Kuasa, Bismillahil Jabbar dengan nama Allah yang Maha Perkasa, Bismillahil Muntaqim dengan nama Allah yang Maha Menghukum, tapi yang dipakai Bismillahirrahman. Rahman semuanya mendapat rahmat, non muslim dapat. Semua yang bangun pagi tadi diberi Allah paru-paru, diberi Allah nafas. Mau Islam, mau Konghucu, mau Katolik, mau Protestan, mau tidak bertuhan, mau ateis, semuanya dapat. Bismillahirrahman. Tapi ketika disebut Ar-Rahim, hanya yang beriman saja. Makanya dalam Quran Ghafurun Rahim. Ghafur pengampun, Rahim yang mendapatkan ampunan, hanya Rahim yang mendapatkan rahmat. Kedua kata ini berasal dari kata yang sama, Ra, Ha, Mim. Ini juga sama, Ra, Ha, Mim. Ra, Ha, Mim. Dari kata Ra, Ha, Mim inilah rahmah, kasih sayang. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Dengan nama Allah
kita. Jadi nggak mungkin ada orang tersinggung. Nanti saya sebut, hai camat, camat sakit hati. Hai bupati, bupati tersinggung. Hai gubernur, gubernur marah. Udah sampai situ aja. Tabarakal, semua keberkahan rezeki bukan punya engkau. Baru saya paham kenapa Nabi mengatakan kalau baca surat Al-Muluk engkau selamat dari azab kubur. Ya iya, karena setelah dia baca surat ini dia tidak lagi merasa kepemilikan, karena bukan punya dia. Maka jangan heran nanti kalau ada kita ketemu orang istrinya meninggal, dia nggak nangis, dia tegar. Kamu kenapa nggak nangis? Bukan punya kita Pak Ustaz, punya Allah. Allah yang ngambil. Kamu selalu mengamalkan Al-Muluk? Iya, tiap malam saya baca. Hilang rasa kepemilikan. Oke, kalau gitu kita balik. Ustaz nggak enak terus. Yang meninggal selalunya istri. Oke, sekarang kita balik. Suami yang meninggal. Suami yang meninggal. Ibu nggak nangis, tegar. Ibu nggak sedih suami meninggal? Nggak Pak Ustaz. Bukan punya saya, punya Allah. Allah pinjamkan ke saya hanya sekedar anak besar. Sekarang anak sudah selesai semua, lalu dia ambil. Ya nggak apa-apa. Setiap kali rasa memiliki besar, maka akan datang sayang. Kalau sudah terlampau sayang, ketika hilang kita akan stres, depresi, stroke, mati sebelah, opname, ICU, you don't see me, mati. Oleh sebab itu maka surat Al-Muluk mengingatkan kita, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi dalam hati kita ada rasa risau. Katanya Allah punya berkah, ya, berkah anak, berkah keluarga, berkah harta, berkah rumah, berkah kendaraan. Lalu kemudian dia yang punya kekuasaan, ya. Kenapa aku enggak dapat? Kenapa temanku dapat? Kenapa si Anu dapat? Memang dia yang punya. Dan masalah siapa yang mau dia beri, itu kuasa dia, bukan kuasa kita. Maka di ujung ayat itu dia katakan, Tabarakalladzi biyadihil mulku. Di ujung dia tekankan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kuasa. Dia yang kuasa atas segala sesuatu. Kesalahan Fir'aun ketika dia merasa kerajaan itu punya dia. Ana rabbukumul a'la. Hai rakyat Mesir, aku yang punya ini. Kesalahan Qarun juga begitu. Ketika dia berkata, kharaja ala qaumihi bizinatihi. Keluarlah Qarun membawa perhiasannya. Qarun keluar membawa perhiasannya. Jadi salah satu sifat Qarun, kalau dia keluar rumah suka bawa perhiasan. Jadi siapa yang bawa perhiasan itu Qarun. Supaya apa? Ketika orang melihat, mereka ngomong, apa kata mereka? Ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Oh, andai kami punya harta seperti Qarun. Qarun sambil lewat, sambil jalan, dengar orang ngomong gitu. Andai kita bisa, dia menikmati. Kalau tas kulitnya kayak punya kita ya. Kalau cincinnya, nah, nanti yang punya cincin tersinggung. Nanti yang punya tas kulit tersinggung. Seandainya saya punya gitu ya, dan dia sangat menikmati. Dan semuanya hilang, tak berkesan sama sekali. Maka Allah ingin jelaskan itu, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 poin dalam satu ayat ini. 1, segala keberkahan. 2, kekuasaan. 3, Allah yang mengaturnya, engkau menerimanya, tapi ada usaha. Air ini untuk saya kan? Air ini untuk saya. Semua sepakat bahwa air ini untuk saya. Ini untuk Ustadz, ya. Tapi saya mesti ada usaha untuk menggerakkan tangan,
mendekatkan ke mulut meminumnya. Saya tidak bisa cuma duduk aja. Begitulah kira-kira jomblo yang ditanya, kamu belum nikah? Allah menentukan. Harus ada usaha. Ngomong sama Ustadz Umar Mita, Ustadz, Anda nggak stop. Itu usaha. Ini Ramadan udah dekat. Emang mau bangun pakai mercon? Harus ada ikhtiar usaha. Nah, saya punya dua pilihan. Mau minum gelas atau pakai botol? Ya terserah saya. Mana yang paling menarik? Terserah. Ini pilihan. Ustadz nanti mau ngomongnya duduk di kursi atau tegak berdiri? Ya terserah pilihan Ustadz. Allah kasih saya itu. Inna sam'a, aku pinjamkan engkau telinga, pakai. Wal basar, aku kasih engkau mata, pakai. Wal fuad, aku kasih engkau hati. 3 dia kasih, telinga, mata, hati. Dengar dulu, habis dengar lihat, habis lihat pikir, renung. Sebetulnya di sini apa di sini Pak Ustadz? Di sini atau di sini? Dari sini naik ke sini, dari jantung, darah dari jantung naik ke otak, dari otak inilah kemudian ke telinga, dari otak ini ke mata. Makanya kalau sudah sakit jantung tidak naik ke otak, maka akan bermasalah di mata dan di telinga, stroke ringan, mati. Makanya kata Nabi, diketahuilah di dalam dirimu ada segumpal. Kalau segumpal itu baik, yang lain jadi baik. Allahu yal qalb. Kalau ini baik, ini baik, ini baik, ini baik. Tapi kalau sudah ini tak baik, makanya punya ayatnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Tertutup di sini, tertutup di sini, terkunci di sini. Sumum, bukmun, umyun, peka, tuli, bisu, buta, komplit penderitaan. Na'udzubillah. Makanya jangan heran kenapa ngaji nggak masuk, kenapa omongan nggak masuk. Tertutup di sini. Nikmat terbesar ketika Allah masih bukakan pintu hati, maka kita ngaji. Gunakan telinga, gunakan mata, gunakan hati dan pikiran. Hidup. Makanya Allah katakan orang yang punya hati tapi tidak digunakan, orang yang punya telinga tidak dipakai, orang yang punya mata tidak dipakai digunakan, ulaika kal an'am, mereka sama seperti binatang, balhum adhal, bahkan lebih hina daripada binatang. Ayat yang pertama, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita belum cerita tentang hidup nih, kita baru cerita tentang perangkat hidup, bahwa engkau bukan apa-apa, engkau bukan siapa-siapa, semua punya aku. Tabaraka, semua keberkahan hidup, istri, anak, keluarga, jabatan, harta punya aku. Kekuasaan, kerajaan, aku yang punya. Yang ngaturnya, wa huwa ala kulli syai'in qadir, aku juga. Makanya selesai salat tadi, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Habis itu istighfar, mungkin rasa silap salah dosa tadi nggak ingat. Habis itu 5, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 5 itu dimasukkan ke dalam hati. La ilaha syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku, engkau yang punya kekuasaan. Wa lahul hamdu, engkau yang layak dipuja-puji. Yuhyi, engkau yang menghidupkan. Wa yumit, engkau yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selesai. Masuk ayat yang kedua, barulah cerita hidup. Ini ayat yang satu nih kita belum ada. Kita baru cerita tentang dia yang layak kita sembah. Allazi khalaqal mauta, allazi yang khalaqa menciptakan, maut mati, wal hayata hidup. Dia yang menciptakan mati, dia yang menciptakan hidup.
Ustadz, ini kelihatannya ayatnya salah nih Pak Ustadz. Kenapa? Kita hidup dulu kan baru mati. Hidup dulu apa mati dulu? Nampaknya antara belum makan dengan sudah makan sama bingungnya. Kita hidup dulu, habis hidup baru mati. Tapi ayatnya cerita mati dulu baru hidup. Ketika sebelum ini saya hidup. Sebelum ini Ustadz di mana? Di dalam perut ibu saya hidup. Sebelum di perut ibu Ustadz di mana? Saya di alam roh, saya hidup. Habis dari sini nanti kemana? Di alam kubur, saya hidup. Habis dalam kubur di mana? Masuk surga, masuk neraka, hidup. Jadi sebenarnya kita tidak pernah mati. Siapa bilang kita mati? Yang ada kita berpindah. Makanya nanti kalau dapat kabar Ustadz Somad sudah berpindah, udah nggak bisa diundang lagi, udah pindah. Kenapa disebut mati? Karena sebelum kita ada kita mati, dan sekarang kita ada kita hidup, dan kita tidak pernah mati. Yang menciptakan mati dan hidup, yang menciptakan tidak ada dan ada adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang hidup ini stres, depresi, hilang harapan, dia tidak mengerti hakikat hidup. Sebelum cerita hidup dan mati, Allah sudah beri engkau perangkat hidup, berkah harta, berkah rumah, berkah jabatan, berkah anak, berkah keluarga, kerajaan, kekuasaan, jadi kepala dinas, jadi kepala cabang, jadi bupati, gubernur. Allah punya kuasa. Apa yang kau takutkan? Jangan cemas. Ketika engkau keluar dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'a, kamu tidak tahu apa-apa. Jangankan nama bapakmu, namamu pun kau tak tahu. Tolong angkat tangan siapa yang lahir sudah tahu namanya. Dalam Islam orang baru punya nama setelah 7 hari. Hari ke-7, 3 yang dilakukan orang tua: potong kambing, cukur rambut, kasih nama. Dikasih saya nama Abdus Somad. Hari ke-7 potong kambing, cukur rambut, kasih nama. Jangankan nama bapak kita, nama ibu kita, nama kita pun kita tak tahu. Lalu apa yang kita sombongkan? Alladzi khalaqal mauta. Sebelum ada Allah menciptakan, setelah ada Allah juga menciptakan. Datang SMS, WA masuk ke HP saya, Ustadz, untuk apa saya ada? Untuk apa surga ada? Untuk apa neraka ada? Boleh nggak saya minta sama Allah supaya mati aja? Saya baca itu emosi, lalu saya balas, kamu cari jembatan, kamu terjun, mati aja kamu. Habis itu dia nggak WA lagi, baru saya yang cemas, jangan-jangan dia betul-betulan terjun.
kita mesti memahami ibadah itu total. Segala hidup ini ibadah. Akibat dari orang memahami parsial, sepotong, setengah, ketika di masjid dia khusyuk. Ibadah nih, ini ibadah nih. Pas bisnis dia nyantai, karena dianggap itu tidak ibadah. Pas di masjid dia khusyuk, pas di kantor dia main-main, karena dianggap tidak ibadah. Padahal hidup ini total adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah total. Oleh sebab itu maka dikatakan dalam ayat yang kedua ini, siapa yang paling baik amalnya. Maka kalau sudah begitu, saya tidak merasa saya lebih baik amal saya. Mana yang lebih baik, amal Ustadz Somad yang ngajar atau yang menyebarkannya melalui slide sehingga yang di pojok bisa tahu? Yang mau jawab segan, nanti mau ngomong. Nah, tentu banyak amal mereka, nanti Ustadz tersinggung. Tentu amal Ustadz yang banyak, nanti kalau mereka mati kan? Artinya kita saling melengkapi. Mereka pandai buat itu sampai kelihatan. Tapi kalau saya nggak ngomong, itu nggak ada. Saya ngomong, tapi kalau itu tidak dihidupkan, yang jauh nggak kelihatan. Artinya kita beramal saling melengkapi. Ada kekurangan. Suara saya bisa terdengar sampai ke sana karena mikrofon. Artinya saling melengkapi. Teknisi, kawan-kawan, kameramen yang merekam acara ini, habis direkam nanti diupload ke YouTube, lalu kemudian ditonton orang, dimasukkan ke Instagram. Semuanya amal. Jadi kalau sudah begitu memahaminya, tidak lagi orang berpikir baca Quran amal, zikir amal, tapi main internet tidak amal. Itu amal juga. Maka nanti kalau ibu lihat suaminya main terus, itu sedang beramal. Papa lagi ngapain? Amal ini. Innamal a'malu binniyat. Ada niat yang baik, maka kita selalu disuruh untuk berniat baik. Tidak ada yang bernilai kosong. Langkah pertama mengangkat derajat, langkah kedua menghapus dosa, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Diamnya fikir, geraknya zikir. Kalau dia diam, dia sedang berpikir. Kalau dia bergerak, dia sedang berzikir. Makanya kalau ada teman di sebelah diam, itu sedang berpikir. Kok dari tadi diam aja? Mikir. Apa yang kau pikirkan? Kira-kira Ustaz ini selesai jam berapa ya? Diamnya pikir, geraknya adalah zikir. Karena hidup bukan gratis, bukan free. Semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Maha Pengampun. Umur diberikan Allah 63 tahun. Kata Nabi, umur umatku 70, 30, 70, 60. Oke, kita ambil umur Nabi 63. Terhitung dari sejak 1 sampai 10 tidak dicatat malaikat. Rufi'al qalam. Qalam artinya pena. Rufi'a ngangkat. Ini pena nyatat terus nih. Nyatat. Tapi ada yang penanya terangkat. Rufi'an. Penanya nggak nyatat, amalnya tidak ditulis. Siapa itu? 3 orang. Anis sobi hatta yahtalim, anak kecil. Maka mereka nyantai aja, dia nggak dicatat. Yang kedua, anin naim hatta yastaiqiz, orang tidur. Sleeping walker nggak dicatat. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Jadi yang amalnya tidak dicatat 3. Anak kecil, orang tidur, orang gila. Maka aneh kalau orang gila bisa nyoblos. Karena dia dalam hukum Islam tidak berlaku. Kok bisa ke situ beloknya ini? Nah, dari 1 sampai 10 ini oke, belum. Makanya dia tidak disebut akil balik. Dari 11
11 ini sudah mulai dihitung malaikat. Ustaz Somad, saya ini orangnya lupa, silap salah, banyak dosa. Sekarang saya baru bertobat. Umur kamu berapa? Umur saya sekarang sudah 40. Oke, start 40, masih ada waktu beramal 23 tahun. Saya Ustaz banyak kealpaan. Umur kamu berapa? 63 kurang 2 hari. Min 2 hari. Kira-kira Allah masih terima saya enggak Ustaz? Datanglah seorang pelaku dosa membawa pisau, sudah membunuh 99 orang, bertemu dengan pendeta Yahudi sebelum Nabi Muhammad datang. Hai pendeta Yahudi, ya aku pembunuh. Berapa orang sudah kau bunuh? Sudah 99 orang kubunuh. Kira-kira Tuhan mengampuni aku apa tidak? Dosamu terlalu banyak, Tuhan tidak akan mengampuni dosamu. Kalau begitu kau yang ke-100 mati. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Maka taubat. Sampai kapan taubat diterima Allah? Innallaha yaqbalu taubatal abdi qabla an yugharghir, sebelum gharghara sakaratul maut. Mandi taubat, salat sunat taubat. Salat sunat taubat, niat dalam hati. Ada yang melafalkan niat, sebagian mazhab Syafi'i, usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Tapi mazhab lain tidak, cukup dalam hati saja. Niat di sini. Allahu Akbar. Sama seperti sholat sunat, kita Fatihah, ayat, habis itu banyak-banyak istighfar. Astaghfirullahalazim. Lebih banyak astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika masata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Oh, panjang sekali Pak Ustaz. Payah kami ngapalnya. Mudah, tinggal tulis aja, search. Search. Nah, tulis di situ Sayyidul Istighfar, enter, langsung pilih image, dah enter, langsung dapat, print, tempel dekat kompor gas. Setiap masak pagi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Mana tempat yang paling sering dilihat? Kulkas. Saya sedang diet nih Pak Ustadz, jarang masak. Terus di dekat meja makan aja. Nah, tempel situ. 1 hari 3 kali, 10 hari insya Allah hafal. Minta ampun kepada Allah SWT. Karena sampai masanya akan berakhir. Habis. Belum, sebentar lagi. Nah. Game is over. Habis. Apa yang mau kita cari hidup ini? Punya kekuasaan, hilang. Punya harta, tinggal. Semuanya akan mati. Cuman 2 saja. Mati, hidup, hidup, mati. Garis startnya lahir. Garis finishnya mati. Semua pasti. Yang nggak tahan setengah mati. Sakitnya lagi. Diabetes meletus, asam urat, jantung koroner, cincin masuk ke dada. Orang di tangan ini dalam 3, nggak boleh makan nasi, nggak boleh, stroke, stres, depresi, sakratul maut. Udah mati? Belum, nggak jadi. Inilah cuma hidup nih. Nih perjalanan habis, melewati godaan-godaan. Maka nikmat yang terbesar bagi adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas adalah ketika cepat mendapat jalan ihdinas siratal mustaqim. Tapi yang namanya setelah saya lama berpikir, waktu pertama kali ketemu dengan Akhi Tengku Wisnu, kemudian Mas Primus, lama saya mikir mereka ini muda, ganteng, kaya, duit banyak, mantan-mantan banyak. Ngapain mereka taubat? Lama saya mikir.
Lama saya mikir, andai saya jadi mereka, tobatnya nanti aja lah. Kira-kira kalau sudah sakit gitu kan. Lama saya mikir. Tapi ternyata mati tidak datang dengan pemberitahuan. Berapa banyak orang yang diponis dokter mati, malah nggak mati-mati. Berapa banyak yang sehat, malah mati mendadak. Katanya, Ustadz harus olahraga nih. Nanti Ustadz kalau nggak olahraga nanti sakit cepat mati. Dapat berita, habis jogging mati. Tapi jangan gara-gara ini lalu besok nggak olahraga. Artinya tetap, karena kita sudah belajar bahwa mati dan hidup adalah pemberian Allah. Kita tidak disuruh mencari tahu kapan. Yang penting mengisinya. Tapi jangan gara-gara pengajian ini lalu pulang dari ini semuanya mau mati. Ini ada yang penulis skenario, pemeran film Islami atau buat film animasi. Habis acara ini kemudian mereka kumpul rapat, gimana? Jadi kita buat film Islami. Nggak usah lah, kita mau mati aja. Oh jangan. Besok kita mau mati. Hari ini ada bibit korma di tangan kita, tanamkan. Idza waqa'an ala ahadikumul qiyamah, kamu sudah mau mati, tapi di tanganmu ada bibit korma, tanam. Untuk apa ditanam? Kita kan mau mati. Nanti akan ada orang yang memetik buahnya. Allahumma barik lana fima razaqtana, kita dapat pahalanya. Makanya beda orang beriman dengan tidak beriman, sama-sama berkarya, sama-sama buat pahala, sama-sama kaya, tapi bedanya yang satu dunia oriented, yang mau dia cari popularitas, kekayaan, kemewahan, seperti menelan air laut yang tak kunjung habis, makin kering, makin kurang. Sedangkan orang yang beriman, bukan berarti artis yang hijrah lalu berhenti main film, tidak, dia terus, tapi mulai mengarahkan orang kepada jalan dakwah. Namanya apa? Dakwah bil film. Karena ada orang-orang yang tidak tersentuh dengan ceramah, tapi tersentuh dengan novel. Saya ke rumah teman saya, pulang dari Mesir, mampir Jakarta, tidur di rumah dia. Saya lihat novel Lusuh. Saya tanya, kamu baca ini 200 halaman? Ya. Dari berapa? Dari Isya sampai subuh khatam. Novel apa? Ayat-ayat cinta. Habibur Rahman El-Shirazi. Artinya banyak orang tidak tertarik dengan ceramah, tapi baca novel. Tapi ada lagi baca pun nggak tertarik. Dia sulit tidur, tapi kalau udah baca novel, tertidur. Maka orang ini tersentuh dengan film. Itulah asal muasal ceramah kami direkam, karena banyak orang yang tidak baca, tidak ke masjid, tidak ngaji, tapi suka melihat internet. Santri tanpa pesantren. Tapi ada orang yang anti dengar ceramah, baru ngelihat aja, aku takut mati. Bayangan dia ustadz itu kalau ceramah mati. Tapi ketika dia nonton film, maka berubah mindsetnya. Ini yang mau kita garap. Kita punya segmen masing-masing. Yang ring satu yang udah ngaji dengan ustadz-ustadz kita udah ngaji. Tapi ada orang yang belum tersentuh, menyentuh mereka. Mereka inilah agen-agen, agent of change, agen-agen perubahan melalui komiknya, melalui candanya, melalui humornya, melalui iklannya, melalui vlognya, melalui video pendeknya, melalui Instagramnya. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena mulutmu, khairun min humurin na'am, lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Ustadz Somad memang ustadz yang dia ceramahi orang baik-baik semua. Ini di depan saya ini orang yang sudah ngaji, orang yang sudah bolak-balik ngaji. Tapi yang di parkir sana, yang di diskotik sana, yang di naik klub sana, yang masih belum ke masjid, yang masih belum sholat, itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semua. Maka ayat ini mengingatkan kita, allazi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup.
Kemarin hari yang paling berat bagi saya, hari Ahad. Paginya dapat SMS WA guru waktu di kampus dulu meninggal, wakil ketua jurusan. Jam 9-nya datang WA dari Medan, guru SMP dulu meninggal di hari yang sama. Membuat saya lama berpikir, dulu mereka guru saya, sekarang mereka meninggal dunia, beda umur sekitar 15-20 tahun. Apa yang ditinggalkan? Tinggal. Istri tinggal, anak tinggal, rumah tinggal, keluarga tinggal, habis. Kalau pernah dulu bersedekah kepada anak yatim, fakir miskin, Masya Allah. Beramal bukan berarti meninggalkan dunia ini. Kalau begitu kita tinggalkan saja dunia ini, Pak Ustaz. Tidak. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu. Orang yang baik bukan meninggalkan dunia untuk akhirat. Liyusiba minhuma jami'an, dapat dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, selamatkan kami dari azab neraka. Saya mulai tadi jam 1.15, sekarang jam 2 lewat 5, 50 menit. Sisanya kertas pertanyaan. 2 ayat. Insya Allah kita khatamkan dalam waktu yang tidak ditentukan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Allah Maha Kuasa. Ghafur, Allah Maha Pengampun. Kenapa ditutup aziz? Kalau aku mau, hai pelaku dosa, sudah lama kau mati. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun, mati. Tapi aku masih ghafur, aku masih mau ngasih kau ampun. Kenapa Ustaz Somad? Kita semua masih hidup sampai hari ini, 12 Rabiul Awal 1440, kita masih hidup. Ghafur, karena Allah ingin engkau minta ampun. Kita minta ampun hari ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 2 ayat. Ayat selanjutnya baca sendiri, baca tafsir. Tidak paham tanya ustaz kita banyak. Jangan memisahkan diri dari jamaah. Di jamaah yang sudah banyak. Serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Serigala mengamati segerombolan bison kambing menyeberangi sungai. Ketika dia lihat ada seekor kambing yang mulai meninggalkan jamaah mencari air, di situ baru predator menerkam lehernya. Maka jangan pernah meninggalkan jamaah. Kalau ada pengajian, datang. Tidak ada alasan, paksakan diri datang. Alaikum bil jamaah. Hendaklah berjamaah.